Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlita Ayu Anindya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Memasuki materi yang pertama, ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah. Karya sastra merupakan replika atas realita kehidupan manusia yang disampaikan pengarang dengan bantuan imajinasi. Karya sastra juga dapat dikatakan sebagai ciptaan kreatif pengarang yang disampaikan dengan menggunakan bahasa komunikatif yang bertujuan agar untuk berimajinatif dan berestetik. Karya sastra juga dapat dikatakan sebagai perantara dalam menciptakan lingkungan sosial yang menyerupakan antar kehidupan sosial. Di dalam karya sastra ini terdapat dua jenis karya sastra. Yang pertama ada karya sastra lisan dan yang kedua ada karya sastra tulis. Karya sastra lisan ini yaitu karya sastra yang digunakan pada orang-orang yang dahulu sebelum mengenal tulisan. Biasanya karya sastra lisan ini digunakan untuk memberi informasi dari satu ke satu lain. Dan karya sastra ini dilakukan dengan dari mulut ke mulut. Biasanya karya sastra ini bisa berbentuk cerita rakyat. Sedangkan yang kedua ada karya sastra tulis. Karya sastra tulis yaitu karya sastra yang menggunakan media tulis. Karya sastra ini tentunya sudah mengikuti perkembangan zaman. Di dalam karya sastra tulis ini contohnya seperti cerpen dan novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Novel merupakan permasalahan kehidupan manusia yang dialami dan nantinya akan berakhir penyelesaian masalah. Novel juga dapat dikatakan sebagai cerita kehidupan seseorang dengan orang lain yang menonjolkan sifat watak perilaku seseorang tersebut. Di dalam judul ini nantinya akan menganalisis dengan menggunakan novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Nantinya akan membahas tentang bentuk-bentuk nilai-nilai pendidikan apa saja yang ada di dalam novel tersebut. Bentuk-bentuk nilai pendidikan bisa terdiri dari nilai pendidikan moral, nilai pendidikan religius, nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan budaya. Selain nilai-nilai pendidikan ini juga ada faktor yang mempengaruhi adanya nilai-nilai tersebut apa. Dan teori yang pas untuk mengkaji analisis ini nantinya menggunakan teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra yaitu teori antara sosial kemasyarakatan dengan permasalahan yang dialami oleh manusia. Sosiologi sastra ini juga dapat dikatakan sebagai teori yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan sosial. Selanjutnya, di identifikasi masalah terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu bentuk nilai pendidikan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi adanya nilai-nilai pendidikan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Yang ketiga yaitu dampak permasalahan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Dan yang terakhir yaitu bagaimana usaha tokoh dalam menghadapi nilai-nilai pendidikan di lingkungan sosialnya. Selanjutnya di rumusan masalah terdapat 2 poin, yaitu yang poin pertama, bagaimana bentuk-bentuk nilai-nilai pendidikan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Yang kedua, bagaimana faktor yang mempengaruhi adanya nilai-nilai pendidikan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Sedangkan yang di tujuan penelitian terdapat 2 poin juga. Poin pertama yaitu menganalisis dan memaparkan bentuk nilai-nilai pendidikan yang ada dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Dan yang kedua yaitu menjelaskan adanya faktor pendidikan dalam novel Diam-Diam Saling Cinta karya Arafat Noor. Selanjutnya di manfaat penelitian ini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis ini manfaat yang memberikan kontribusi terhadap ilmu kesastraan terkait sosiologi sastra dalam lingkup mengembangkan kedisiplinan dalam bermasyarakat. Sedangkan di manfaat praktis bagi pendidikan yaitu untuk menambah wawasan yang lebih luas terhadap karya sastra dengan dunia pendidikan sehingga nantinya akan menjadikan contoh kepada peserta didik. Sedangkan bagi guru yaitu untuk mengkaitkan antara
pembelajaran sastra dengan aspek sosiologi sastra atau aspek kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa sosial pada peserta didik. Selanjutnya di definisi istilah. Di definisi istilah ini terdapat 4 poin. Yang poin pertama yaitu sosiologi sastra, hubungan antara lingkungan sosial dengan kemasyarakatan. Sedangkan nilai pendidikan yaitu kemampuan manusia yang mempengaruhi atau kemampuan manusia yang dapat membedakan mana hal buruk dan mana hal yang baik. Sedangkan faktor yaitu timbul atau pengaruhnya sesuatu pada peristiwa. Sedangkan novel Diam-Diam Saling Cinta yaitu novel yang mengisahkan kisah remaja yang mempunyai ketertarikan antara lawan jenis, tapi ia tahu batasan-batasannya dan ia tanpa bersentuhan, ia hanya memendam perasaan sendiri. Jika kita membaca lebih lanjut tentang novel Diam-Diam Saling Cinta ini, novel ini tidak membahas tentang percintaan kisah remaja saja, tapi juga membahas tentang permasalahan-permasalahan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang dijajah oleh serdadu-serdadu Jawa di Jakarta. Masyarakat Aceh yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh dan pada akhirnya akan dianggap pemberontak oleh serdadu itu dan nantinya akan dibunuh oleh serdadu dari Jakarta. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori dan kerangka pikir penelitian. Yang pertama ada pengertian sastra. Sastra dapat dikatakan ekspresi atau mimik wajah seseorang yang berbentuk tulis atau tulisan yang berisi tentang pengalaman, pendapat, maupun pemikiran. Selaras dengan pendapat Wern tahun 2016 nomor 3 yang berpendapat bahwa sastra merupakan kegiatan kreatif karya seni yang merupakan ciptaan manusia yang berisi tentang gagasan, pemikiran, dan ekspresi. Selaras dengan pendapat Budi Dharma dalam Winarni tahun 2009 nomor 7 yang berpendapat bahwa sastra merupakan pengarang yang bersumber dari kehidupan manusia secara langsung atau melalui rekaan dengan bahasa medianya. Jadi dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sastra merupakan sebuah teks yang tidak dapat terlepas dari peran pengarang dan lingkungan sekitarnya atau lingkungan sekitar karya sastra. Sedangkan yang kedua ada pengertian novel. Pengertian novel yaitu novel dapat dikatakan rangkaian cerita atau kehidupan seseorang dengan orang lain yang menonjolkan sifat atau watak tokoh perilaku seseorang. Selaras dengan pendapat Nyoman Kutaratna tahun 2014 nomor 130 yang berpendapat bahwa novel merupakan representasi dunia itu sendiri di mana manusia baik sebagai penulis, pembaca, peneliti dapat melukiskan kualitas emosional dan intelektualitasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sastra itu juga kisah atau mengkisahkan yang nantinya mengacu pada bentuk atau struktur novel itu sendiri. Di dalam novel tentunya ada unsur-unsur pembangun. Yang pertama ada unsur ekstrinsik dan yang kedua ada unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik ini yaitu unsur yang membantu dalam proses pemahaman seseorang bahwa makna di dalam karya sastra tidak muncul dari adanya kekosongan budaya. Sedangkan unsur intrinsik ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu seperti tema, yaitu gagasan sebuah pokok dari isi cerita. Yang kedua ada plot, yaitu jalannya sebuah cerita. Sedangkan ada penokohan, yaitu tokoh-tokoh ada atau lakon-lakon yang terdapat di dalam sebuah cerita. Sedangkan ada sudut pandang, yaitu teknik yang diambil pengarang dalam menentukan sebuah gagasan. Dan ada juga latar, yaitu tempat terjadinya peristiwa atau suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Di dalam novel ini tentunya juga terdapat jenis-jenis novel. Contohnya seperti novel romantis, yaitu novel yang menceritakan kisah-kisah romantis atau kisah-kisah percintaan. Bisa dikatakan novel ini contohnya seperti novel Ayat-Ayat Cinta, novel Diam-Diam Saling Cinta ini.
Selanjutnya ada novel horor. Novel horor ini novel yang menceritakan kisah-kisah horor atau masih berkaitan dengan hantu-hantu. Contohnya seperti Bangku Kosong. Tahu cerita yang mengisahkan tentang mistis-mistis, menguak tentang perihal makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sedangkan ada juga novel misteri, yaitu novel yang mengisahkan tentang misteri. Jadi pembaca ini nantinya akan dibuat bertanya-tanya dan nantinya akan dibuat penasaran dengan adanya novel misteri ini. Dan yang terakhir ada novel inspiratif. Novel ini nantinya akan membangun semangat pembaca agar lebih seakan-akan ia memiliki motivasi, memiliki semangat untuk berjuang. Dan novel ini biasanya bisa berbentuk atau contoh novel ini bisa berupa tentang contoh novel Laskar Pelangi. Sedangkan selanjutnya ada pengertian nilai pendidikan. Nilai pendidikan di dalam karya sastra itu dapat dipetik dari pembaca. Jadi karya sastra dapat ditemukan dalam buah pikiran atau renungan dari penulis dan sanggup menyadari nilai-nilai yang halus, berarti telah dapat mengapresiasi atau menangkap nilai terkandung dalam nilai sastra tersebut. Nilai-nilai pendidikan tersebut tentunya juga akan membawa dampak bagi pembaca, yaitu tentunya pembaca akan bisa membedakan nilai-nilai pendidikan mana yang akan menghasilkan suatu motivasi yang tentunya akan membuat dia bisa menjadi lebih baik, dan dia akan bisa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selaras dengan pendapat Dewantoro dalam Munib tahun 2006 nomor 3, bahwa nilai pendidikan lebih menyoroti pada aspek yang harus diubah setelah proses pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan yaitu nilai yang baik dan berguna bagi kehidupan seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Dan nantinya seseorang tersebut bisa mendapatkan nilai-nilai pendidikan itu bisa dengan cara membaca novel. Adapun jenis-jenis nilai pendidikan di dalam novel ini seperti nilai pendidikan moral, yaitu di mana nilai tersebut menunjukkan tentang tingkah laku atau tata krama seseorang. Sedangkan nilai pendidikan sosial yaitu tingkah laku yang dimiliki manusia di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keselarasan dalam bermasyarakat. Dan ada nilai religius yaitu nilai yang bersumber pada agama. Jadi seseorang tersebut akan mendapat motivasi tentang agama. Dia akan mendapat sesuatu yang bermanfaat tentang agama. Contoh nilai religius ini bisa dicontohkan seperti orang yang taat beribadah dan orang yang taat kepada Sang Pencipta. Sedangkan nilai pendidikan budaya yaitu suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, dan nilai sosial budaya ini juga dapat berupa bentuk-bentuk atau benda-benda. Sedangkan selanjutnya ada pengertian faktor. Faktor yaitu hal atau peristiwa, keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Faktor yang mempengaruhi adanya timbul minat terhadap sesuatu nantinya juga bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat. Jadi faktor itu bisa disebabkan dari minat-minat. Contohnya minat pekerjaan, yaitu minat terhadap pekerjaan yang ingin dicapainya. Minat sosial ekonomi, yaitu minat di mana seseorang yang mempunyai sosial ekonomi yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan sesuatu daripada orang yang memiliki sosial ekonomi lebih rendah. Selanjutnya seperti ada minat jenis kelamin, yaitu minat wanita dengan minat pria itu akan berbeda, atau keduanya nanti antara wanita dan pria akan mempunyai minat sendiri-sendiri, atau seperti di antara kedua lawan jenis ini nanti akan mempunyai ketertarikan sendiri-sendiri. Minat usia, di mana minat ini antara remaja, orang tua, dewasa akan memiliki minat yang berbeda-beda, dan dia akan memiliki
barang yang ingin disukai atau minat atau suatu hal pekerjaan entah itu apa dan untuk apa itu tentunya berbeda-beda dari usia-usia tersebut. Selanjutnya ada pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra yaitu sosiologi yang mempelajari antara hubungan manusia dengan sastra secara individual maupun secara bermasyarakat. Sastra ini juga dapat dikatakan sebagai area sastra yang berisi tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan masyarakat. Tentunya tidak bisa, sosiologi sastra ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, dan sosiologi sastra ini tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang dialami di dalam diri seseorang maupun di dalam bermasyarakat. Selaras dengan pendapat Damono pada tahun 1979 nomor 1 bahwa sosiologi sastra itu mengkaji sosial masyarakat yang berupa seperti perekonomian, agama, dan ideologi. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra merupakan salah satu pendekatan di dalam kajian teori yang memahami dan menilai karya sastra dalam mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Anissa Agustin dalam Universitas Diponegoro yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Nijushi no Hitomi karya Sakae Tsutsuboi. Yang kedua yang dilakukan oleh Syahrizal Akbar pada Universitas 11 Maret pada tahun 2012 dengan judul Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dalam Novel Tuan Guru karya Salman Faris. Selanjutnya ada kerangka pikir. Di dalam kerangka pikir ini nantinya akan menganalisis novel Diam-diam Saling Cinta karya Arafat Nur, dan di dalam novel ini nanti akan fokus mengkaji tentang bentuk-bentuk nilai-nilai pendidikan dalam novel ini dan faktor yang mempengaruhi adanya nilai-nilai tersebut. Dan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu teori sosiologi sastra. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian terdapat desain penelitian. Desain penelitian ini nantinya akan menyajikan sebuah data yang berupa secara tertulis maupun objeknya ini ditampilkan secara tertulis atau tertera. Jadi di dalam desain penelitian ini nantinya akan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan tulisan berupa tulisan. Selanjutnya di objek penelitian yaitu akan objeknya yaitu novel Diam-diam Saling Cinta karya Arafat Nur dengan tebal halaman 126 yang diterbitkan oleh Terakarta dan dirilis pada tahun 2020. Selanjutnya, di dalam prosedur penelitian ini terdapat beberapa diantaranya yaitu seperti menentukan objek yang akan diteliti, membaca novel yang sudah dipilihnya, memahami isi novel tersebut, mencatat atau menandai poin terpenting dalam novel, menganalisis data yang telah didapatkan dan mengelompokkan, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasilnya. Di dalam teknik pengumpulan data, ini nantinya akan menggunakan teknik baca dan catat. Teknik baca yaitu sebelum ke lebih lanjut nantinya peneliti akan membaca novel tersebut dan akan mencatat hal-hal yang terpenting di dalam novel-novel tersebut yang telah dibacanya. Sedangkan di dalam teknik analisis data yaitu langkah-langkah yang harus digunakan yaitu membaca novel agar peneliti mendapat gambaran-gambaran dari isi keseluruhan novel tersebut. Selanjutnya memahami isi dari keseluruhan novel. Selanjutnya menandai poin-poin terpenting yang sudah dibaca dan dipahaminya. Selanjutnya memilih data yang sudah ditandai-tandai tersebut, itu selanjutnya dipilah dan dipilih. Selanjutnya mengelompokkan data-data yang sudah dipilihnya nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya menganalisis data-data yang sudah diperolehnya, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil akhirnya.
Itu tadi presentasi dari saya, dan jika ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.